Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam tadi. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan menuntun kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema bukan batu besar yang menjegal langkah-langkah manusia. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yosua pasal 7 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Ahan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, "Pergilah ke sana dan intailah negeri itu." Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, "Tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja." Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Sebelum Israel menyerang dan menduduki kota pertama di tanah Kanaan, yaitu kota Yeriko, kabar tentang kekuatan perlindungan Tuhan atas Israel telah terdengar sampai kepada seluruh penduduk kota Yeriko. Hal itu jugalah yang dinyatakan oleh Rahab kepada kedua pengintai yang datang ke rumahnya. Kemudian Yeriko benar-benar dikalahkan. Kemasyhuran nama Israel semakin menggema kemana-mana. Bahkan kitab Yosua pasal 6 ayat 27 berkata setelah Yeriko dihancurkan, "Dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu." Posisi nama Israel seharusnya semakin ditakuti dan disegani di seluruh tanah Kanaan, sebab orang telah mendengar tentang penyertaan Tuhan atas bangsa itu. Sekarang Israel akan menghadapi kekuatan kota yang jauh lebih kecil, jauh lebih ringan untuk dikalahkan. Namanya kota Ai. Setelah para pengintai yang dikirim oleh Yosua pergi ke kota itu untuk mengamat-amati kekuatan kota tersebut, mereka kembali dengan laporan demikian. Yosua pasal 7 ayat yang ketiga. "Tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja." Kekuatan kota Ai tidak seberapa. Sebaliknya, keterampilan berperang bangsa Israel sudah semakin kokoh dan teruji. Namun hari itu terjadi kekalahan pertama bagi Israel yang sangat fatal dan memalukan. Hanya kurang lebih 1% dari pasukan yang dikirim Israel dibunuh mati. Namun 3.000 pasukan Israel yang dikirim menjadi ciut dan ketakutan hingga lari tunggang langgang. Semua latihan, semua piala, semua kehormatan yang pernah diterima pasukan Israel sebelum semuanya hancur berantakan hari itu. Sebab satu kesalahan yang ada pada bangsa itu, dan hal itu dinyatakan di ayat pertama dari Yosua pasal 7. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Ahan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel.
Ada barang-barang berharga, ada harta yang diambil bukan diterima oleh salah satu bangsa itu yang bernama Akhan. Dan kesalahan sederhana ini menjegal seluruh jalan maju bangsa itu. Kecil, sederhana, tapi inilah kebenaran. Jangan biarkan tanganmu sampai merampas sesuatu harta apapun yang bukan diberikan surga kepadamu. Sebab bukankah Yohanes pasal 3 ayat 27 berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Tidak akan pernah ada harta yang langgeng yang kita ambil dari orang lain, selain dari apa yang memang surga berikan kepada kita, yaitu rejeki atau upah kita yang kita terima dari Tuhan sendiri. Apa yang tadinya diambil oleh Akhan lewat tipu daya, bukan yang diterimanya lewat pemberian Tuhan kepadanya. Bukankah semua itu hancur dan habis musnah? Yosua pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-25 berkata demikian. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akhan bin Zerah dan perak, jubah, dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akhor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajar aku jujur dan menikmati hanya yang Tuhan berikan kepadaku menjadi makananku. Amin. Jesus loves you and so do I.